Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di munirtv.com. Kali ini kita akan membahas untuk router WiFi atau internet di desa. Perangkat-perangkat apa saja yang sering digunakan agar walaupun di daerah terpencil, di kampung, di desa kita bisa berinternet lancar tanpa ada hambatan. Syaratnya di sekitarnya harus ada sinyal 4G di desa tetangga maupun di kecamatan, apalagi di dalam area kita berada. Oke, ada beberapa device mulai dari router 4G, modem WiFi, kemudian mikrotiknya yang bisa digunakan untuk usaha hotspot WiFi, kemudian ada access point, dan juga yang paling penting adalah antena 4G sebagai penguat sinyal 4G di lokasi. Antena 4G ini bisa outdoor, bisa indoor. Ada indoor yang rekomendasi di daerah desa yang sinyalnya sudah mulai sulit, rekomendasi untuk menggunakan antena outdoor. Kita akan lihat beberapa antena yang sahabat bisa lihat di sini. Ini adalah antena Yagi Grid yang bisa kita gunakan untuk menembak sinyal sampai 15 km dengan menggunakan router 4G dari Huawei dan juga router 4G dari TP-Link. Ini di area desa yang menghasilkan performa internet yang maksimal. Ini adalah tampak penggunaan di desa. Di antena kurang lebih 11 meter, panjang kabelnya itu sekitar 20 meter, dan kita menembak BTS sampai 15 km. Ada yang 9 km, 7 km, bahkan yang terdekat 3,5 km. Ini adalah modem Huawei yang langsung memancarkan WiFi, Huawei E8372, yang kita bisa gunakan langsung ke charger mobil, yang kita bisa gunakan di mobil ataupun menggunakan power bank, dan juga langsung menggunakan adaptor. Oke, Huawei E8372 yang langsung memancarkan WiFi. Ini adalah antena Yagi Grid single catering yang kebanyakan kita gunakan untuk menembak sinyal 4G di jarak 5 km, 9 km, bahkan 12 km. Tanpa hambatan, ini cukup worth it. Sahabat, Orbit Star 2 walaupun sudah jarang di pasaran, akan tetapi Orbit Star 2 ini dari Huawei B312 yang sangat peka dalam menerima sinyal 4G. Kita juga bisa menggunakan antena Yagi Grid maupun log periodik. Yang sahabat lihat saat ini adalah Huawei B530 atau Orbit Pro H2, murni dari Huawei, sementara Pro H1 itu dari Soyalink. Peka dalam menerima sinyal 4G, dan kita juga bisa log band frekuensi. Cocok hampir semua antena outdoor, rekomendasi di Yagi Grid maupun log periodik. Router 4G yang sedikit murah namun performa sangat berkualitas, kelihatan ada turbonya, Orbit Star H2 atau Huawei B320, pendahulunya adalah 312. Perbedaan di Star 2 dan Star H2 itu ada menu, di Star H2 ada menu SMS-nya, di Star 2 B312 tidak ada menu SMS-nya. Kemudian perbedaan performanya, B320 ini lebih up karena ada fungsi booster yang bisa mendongkrak performa. Paket yang sering digunakan, dan kali ini juga sahabat bisa lihat kita uji Orbit Pro HKM281 yang kebanyakan sudah di off kan karena performa kurang maksimal. Ini adalah Orbit Max H1 dan juga Pro H2. Yang rekomendasi ini yang Huawei dan Soyalink. Paket load balance ini kita gunakan Orbit Max H1, Soyalink B535, dan Orbit Max H2 yang ada di sebelahnya. Ini adalah Huawei B636. Kita menggunakan mikrotik RB750 GR3 dan access point yang lumayan, user simultannya banyak, ratusan user simultan. Access point dari Ubiquiti Unify SMS Pro, dan ini cukup rekomendasi untuk menggunakan toran yang jumlahnya banyak. Kita bisa load balance dan dipancarkan dengan access point yang support ratusan user. Di samping ini antena 4G yang rekomendasi juga, log periodik Huawei maupun log periodik Lintratek. Tersedia yang terbaru sekarang kebanyakan Lintratek karena Huawei sudah mulai jarang ada di pasaran. Ada yang 41 cm dan ada yang 51 cm. Bagi yang jaraknya agak jauh, bisa rekomendasi untuk menggunakan yang 51 cm. Cukup rekomendasi untuk beberapa router 4G dari Huawei maupun router 4G dari TP-Link, termasuk Mercusis MB110. Sahabat semua, Huawei E5576 mobile WiFi atau MiFi yang cukup populer dan terlaris saat ini, mulai dari tahun lalu sampai saat ini, yang banyak diburu oleh pengguna untuk mobile WiFi atau mobile portable
ini sangat cocok. Di brand juga oleh Orbit sebagai Orbit MIFI H1. Huawei E5576 ini cukup rekomendasi jika sahabat yang mencari untuk di luar dari kartu Orbit, maka sahabat bisa mencari yang non bundling atau yang bukan bundling dengan Orbit. Murni cari yang asli E5576. Tampak di portable, kita jadikan portable ini sengaja, ini adalah TP-Link MR 6400 versi 5. Nampaknya agak kecil, dan terbaru saat ini adalah TP-Link MR 400. Ini cukup rekomendasi, kuat dalam menerima sinyal 4G, kemudian bisa dilakukan low band frekuensi dan ada boosternya, terutama yang di 6400. Pada saat kita main game dan multimedia virtual yang lain, kita bisa gunakan quality of service atau menu cost-nya yang kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan performa. Router 4G yang termurah saat ini, Mercusis MB110. Murah, performanya maksimal, jarang terjadi diskoneksi, bahkan tidak pernah terjadi. Performa atau kualitasnya menyamai dengan TP-Link. Mercusis MB110 ini bisa menggunakan antena outdoor, ada 2 port antenanya, namun yang biasa kita gunakan adalah port primer atau antena 1 di Mercusis MB110. Kita bisa setting antena eksternal, internal maupun lokal, dan kita juga bisa setting low band frekuensinya. Cukup rekomendasi, dan terutama yang paling bagus adalah bisa support all operator yang kita uji di XL dan TCL. Mikrotik LHG LTE, router 4G dari Mikrotik, ini juga cukup rekomendasi. Kita bisa lakukan low band frekuensi, dan yang paling penting kepekaan dalam menerima sinyal 4G juga cukup bagus. Namun harganya masih sedikit mahal dibandingkan dengan router 4G yang lain dipaketkan dengan antena outdoor. Oke, Mikrotik yang sering digunakan dalam usaha hotspot WiFi skala kecil dan skala menengah. Paling atas yang hitam, ini adalah Mikrotik RB9312ND yang langsung memancarkan WiFi walaupun support user bersamanya masih kecil. Di bawah 10 user, maksimal sampai 15 user simultan. Di bawahnya yang putih setelah Mikrotik 931 ini, Mikrotik yang paling populer digunakan dalam usaha hotspot WiFi skala sedang dan kecil, RB750GR3. Ini bisa support sampai 100 user, namun normalnya di sekitar 50-an user untuk rekomendasi performa yang maksimal, tergantung dari sumber internet juga. Kemudian yang hitam, yang tengah ini adalah RB450GX4. Untuk RT/RW-Net banyak yang menggunakan ini dengan settingan yang sederhana. Kita sudah bisa langsung voucher. Untuk settingan voucher sudah dijelaskan di banyak video di video sebelumnya. Cara mikrostator, micmon maupun user manager, maupun cara manual untuk menjual kuota maupun waktu dan bandwidth. Oke, RB450GX4. Yang sedikit lebih murah dari RB750 adalah RB750R2. Jadi ada GR3, ada R2. Produk sebelum GR3 adalah R2 yang user simultannya di bawah 30-an, normalnya di sekitar 20-an user simultan. Kemudian yang paling di bawah yang putih ini juga router Mikrotik, router bot yang termurah, RB9412ND, bisa memancarkan WiFi, user simultannya pun antara 10 sampai 15 user. Oke, inilah Mikrotik yang sering digunakan. Sahabat semua, sering sekali untuk performa WiFi yang kelas middle, yang maksimal, paketkan antara Orbit Pro H1 dan Pro H2. Antara Soyalink B535 dan Huawei B530. Ini cukup rekomendasi digabung dalam load balance di Mikrotik RB750GR3. Cukup recommended, akses poinnya terserah sahabat. Oke, rata-rata yang digunakan di desa dan teman-teman di lapangan ini adalah brand dari Huawei, brand dari Soyalink, dan brand dari TP-Link. Seperti sahabat bisa lihat, ini adalah paket-paket yang akan dikirimkan ke desa-desa untuk digunakan dalam WiFi atau digunakan berinternet di desa. Repeater extender yang cukup rekomendasi, murah dari Mercusis. Ini cukup murah dan setupnya juga bagus, bisa menembus atau mengambil sinyal WiFi sampai tembus 2 dinding tembok dan memancarkan kembali sampai 30 meter dari titik access point, titik repeater extender ini berada. Oke, sahabat semua. Itulah beberapa device untuk internet di desa yang bisa direkomendasikan. Sambil berjalan-jalan, sahabat bisa menggunakan portable WiFi
atau yang stay bisa menggunakan antena outdoor dan router 4G yang direkomendasikan. Syarat yang pertama untuk di desa, KPK dalam menerima sinyal 4G harus maksimal. Kemudian yang kedua, kita harus bisa log band frekuensi. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.